Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya teman-teman dan tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia karena memang mungkin PJJ ini terasa sedikit berat ya teman-teman ya karena kalian harus belajar menggunakan daring ya teman-teman. Jadi memang saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat ya teman-teman ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasan teks eksposisi. Mungkin pernah kalian mendengar ya ketika saya mengajar LHO, laporan hasil observasi, di situ saya menjelaskan bagaimana adanya struktur dan juga kaidah dalam teks LAO ya. Jadi saya sudah menjelaskan juga dulu beberapa pertemuan yang silam dan saat ini sama seperti LHO teman-teman di dalam teks eksposisi juga ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, jadi seperti apa kita lihat dan juga memang seperti teks lainnya ya teman-teman ya. Dalam eksposisi juga ada struktur dan kaedahnya ya teman-teman karena memang hal itu sangat sangat berpengaruh ya untuk dalam pengembangan teks eksposisi ya. Jadi di dalam teks eksposisi itu harus ada ini teman-teman ya, harus ada strukturnya dan juga harus ada kaedahnya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan teman-teman ya dalam kegiatan menulis eksposisi ya. Dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi teman-teman terkait bagaimana atau seperti apa sih eksposisi itu. Mungkin sudah saya jelaskan juga di pertemuan silam. Semoga kalian ingat dan semoga kalian juga masih ingat materi-materi yang sudah saya sampaikan ya beberapa pertemuan yang silam ya. Jadi saya harap kalian bisa fokus dalam memperhatikan video ini ya dan semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kalian ya supaya kalian bisa lebih jelas ya terkait dengan materi teks eksposisi ini ya. Nah, teman-teman, berikut saya jelaskan bagaimana struktur eksposisi ya. Jadi yang pertama adalah struktur eksposisi, teman-teman. Jadi eksposisi itu atau strukturnya ya, struktur dalam teks eksposisi itu dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman ya. Ada 3 bagian yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah tesis, teman-teman ya. Tesis, mungkin kalian pernah mendengar kata tesis ya. Mungkin ini bisa atau mungkin ini sering kali didengar ketika mungkin kakak kalian yang sudah S2 atau mungkin kalian pernah mendengar saudara kalian yang S2 sedang mengerjakan tesis gitu ya. Tetapi konteksnya ini berbeda, teman-teman ya. Tesis itu merupakan pengenalan isu, teman-teman ya, mengenalkan isu ya atau masalah secara umum tentang topik yang akan dibahas. Ya, jadi kalau seperti yang sudah saya pernah jelaskan, kalau berita itu membahas tentang sebuah peristiwa ya, tetapi kalau eksposisi itu lebih kepada sebuah masalah ya teman-teman ya. Jadi di dalam tesis itu lebih kepada mengenalkan pengantarnya istilahnya ya atau pendahuluannya di dalam tulisan eksposisi ya. Jadi bagaimana si penulis menggambarkan masalah secara umum dahulu ya sebelum menjelaskan terkait dengan pemaparan-pemaparan argumen-argumennya ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yang kedua ini merupakan argumen ya. Argumen itu lebih kepada pemaparan alasan untuk memperkuat pendapat yang berdasarkan atas fakta. Ingat ya, selalu didasarkan atas fakta. Walaupun di dalam penulisan eksposisi itu lebih kepada sudut pandang penulisannya itu lebih kepada memaparkan pendapat-pendapat gitu ya teman-teman ya yang ditulis oleh si penulis. Tetapi pemaparan ini sebenarnya untuk memperkuat apa ya istilahnya, pemaparan alasan ini sebenarnya untuk memperkuat pendapat ya teman-teman ya, tetapi harus didasarkan atas fakta. Jadi tidak boleh pendapat-pendapat itu hanya asal gitu ya, harus disesuaikan atas
fakta-fakta yang ditemukan ya, atau fakta-fakta dari sumber-sumber yang relevan yang ditemukan oleh si penulis gitu ya. Jadi lebih kepada penjelasan penjelasan-penjelasan dari pendapat-pendapat yang ada di dalam penulisan eksposisi tersebut ya. Seperti apa nanti contohnya saya akan jelaskan kemudian ya teman-teman ya. Dan terakhir adalah penegasan ulang teman-teman ya. Di dalam penegasan ulang ini penulis mencoba untuk membuat sebuah kesimpulan atau saran-saran teman-teman ya. Biasanya kesimpulan-kesimpulan ini letaknya pasti ada di terakhir teman-teman ya. Jadi kalau tesis itu ada di awal ya teman-teman, kemudian argumen itu di tengah-tengah teks ya, kemudian penegasan ulang itu selalu ada di akhir teman-teman, di bagian akhir ya, seperti itu. Nah kemudian teman-teman itu 3 bagian ya teman-teman ya. Jadi struktur teks eksposisi ada 3 bagian ya. Nah kalau misalnya saya jelaskan dalam bentuk bagan ya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama ini eksposisi itu dibagi atas tesis ya, kemudian argumentasi, kemudian penegasan ulang atau biasa kalau istilah kerennya itu rekomendasi ya. Jadi bagaimana si penulis mengenalkan masalah ya dalam bentuk pendahuluan ya, pernyataan-pernyataan yang umum. Kemudian yang kedua, argumentasi terkait dengan pendapat si penulis ya. Pasti ini pendapatnya ini didasarkan atas fakta ya, kemudian alasan-alasan, kemudian hasil temuan ya. Ini lebih jelas di sini. Dan kemudian terakhir adalah kesimpulan atau saran ya. Jadi ini merupakan pada umumnya struktur teks itu seperti ini, teks eksposisi itu seperti ini teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita berbicara tentang ini. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi sekali lagi saya minta perhatiannya. Jadi tolong disimak dengan baik video ini karena sebenarnya hanya kurang lebih ada 11 slide ya. Ada 11 slide yang saya siapkan dalam bentuk video ini. Jadi semoga video yang saya buat ini, slide video yang saya buat ini semoga dapat membantu kalian ya bisa menjelaskan eksposisi itu dengan baik ya teman-teman. Nah ini adalah contoh dari tesis ya. Biasanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, letaknya itu selalu ada di awal teks ya teman-teman ya. Bisa lebih dari 2, 3 atau 4 tergantung bagaimana si penulis menuliskan eksposisinya itu ya. Nah, saya ambil contoh ini contoh eksposisi terkait dengan pentingnya olahraga ya. Nah, jadi pada paragraf pertama ini sudah jelas sekali teman-teman. Paragraf pertama ini menjelaskan tentang pernyataan umum teman-teman. Olahraga memiliki khasiat yang sangat banyak buat kesehatan badan manusia. Dengan seringnya melaksanakan olahraga, badan hendak lebih fresh serta pula fit kembali. Berbeda dengan seorang yang tidak sempat melaksanakan olahraga. Nah ini merupakan semacam ini ya teman-teman ya, bukan pendapat sih, lebih kepada bagaimana si penulis menjelaskan permasalahan secara umum gitu ya, mengenalkan olahraga, mengenalkan pentingnya olahraga ya. Nah ini dipaparkan di dalam paragraf pertama gitu ya, paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat itu bisa ya. Jadi lebih kepada memaparkan masalah itu secara umum gitu ya, bagaimana olahraga itu memiliki khasiat, kemudian pentingnya olahraga ya. Nah nanti penjelasan lebih lanjutnya itu ada di dalam argumen teman-teman ya, dalam argumen ya, dalam bentuk argumen. Nah ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi setelah paragraf tesis ya 1, 2, 3, 4 paragraf, nah kemudian paragraf kelima atau paragraf yang ada di tengah teks itu merupakan argumen ya, argumen lebih kepada bagaimana si penulis menjelaskan ini teman-teman, menjelaskan pendapatnya ya, bahwa olahraga merupakan aktivitas yang lumayan mengasihkan untuk dilakukan. Nah,
asikan ini kan sifatnya subjektif ya teman-teman ya. Jadi lebih kepada si pendapat penulis gitu ya. Tetapi pendapat ini memang ini didasar atas fakta teman-teman ya. Jadi tidak hanya asal berbicara saja si penulis ya, tetapi memang olahraga itu memang benar gitu ya. Ada penelitian yang menyatakan bahwa olahraga itu sebagai aktivitas yang seru yang mengasihkan gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan berbagai masalah atau berbagai pendapat-pendapat atau bisa dijelaskan alasan-alasan atau hasil temuan dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh si penulis itu sendiri ya. Biasanya kalau di dalam argumentasi itu ada paragraf yang menyatakan uh, menurut siapa gitu ya, menurut uh, Deddy Kobusier misalnya, karena dia praktisi olahraga misalnya ya, olahraga adalah bla 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 ya. Itu contoh dari argumentasi ya. Nah, kemudian teman-teman, ini terakhir adalah penegasan ulang gitu ya, bagaimana si penulis memberikan memaparkan tentang ini teman-teman, tentang kesimpulan ya, lebih menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan itu biasanya selalu ada ini teman-teman, frasa oleh karenanya, atau kata jadi, oleh sebab itu, maka dari itu ya, dengan demikian. Nah, kalau kalian menggunakan kata-kata itu atau kalian menemukan kata-kata itu dalam dalam paragraf ya, terutama dalam paragraf eksposisi, itu sudah pasti merupakan ini teman-teman ya, merupakan uh, kesimpulan gitu ya, atau penegasan ulang. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi penegasan ulang itu selalu ada di bagian akhir ya, selalu ada di bagian akhir. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini merupakan kaidah eksposisi. Saya akan menjelaskan karena memang saya tidak mau panjang lebar ya dalam penjelasan eksposisi ini. Jadi ada 6 kaidah seperti yang kalian sudah pahami teman-teman. Waktu itu juga sudah saya jelaskan. Kaidah itu merupakan aturan ya teman-teman ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah itu adalah aturan yang sudah pasti ya. Jadi kalau merujuk dengan kata atau frasa kaidah kebahasaan ya, artinya di sini ada aturan-aturan kebahasaan yang menjadi acuan di dalam penulisan eksposisi gitu ya. Nah, teman-teman, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, jadi nanti silahkan untuk contoh-contohnya seperti apa. Kalian kan sudah ada bukunya ya teman-teman ya. Silahkan kalian baca ya, kalian baca supaya buku kalian juga terpakai. Jadi silahkan baca halaman sebentar ya teman-teman ya, halaman 51 ya, halaman 51 sampai 52 di situ sudah dijelaskan contoh-contohnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kata teknis gitu ya. Kata teknis merupakan kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Ya, jadi kata teknis itu atau biasa disebut dengan istilah ya teman-teman, kata-kata istilah. Ya, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia kesehatan, semuanya pasti ada kata teknis. Ya, sekali lagi contohnya seperti apa, silahkan baca bukunya masing-masing. Nah, konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu terkait dengan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu perbandingan ya. Jadi konjungsi itu jangan sampai lupa teman-teman, jangan sampai bingung juga. Konjungsi itu merupakan kata hubung teman-teman ya, merupakan sebuah kata hubung. Jadi kalau terkait dengan temporal itu berarti terkait dengan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu atau perbandingan ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Nah, itu merupakan konjungsi temporal ya. Dan konjungsi kausalitas ya, ini merupakan kata hubung juga ya. Jadi kata hubungnya menjelaskan tentang atau kata hubung yang menunjukkan alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan suatu akibat ya teman-teman ya. Misalnya contoh jika ya, maka, sebab, disebabkan, karena ya, itu merupakan merupakan
menunjukkan alasan untuk ini ya, atau penyebab dari suatu kejadian menimbulkan akibat. Nah, konjungsi kausalitas ini juga biasa dipakai untuk ini teman-teman yang tadi saya katakan ya, sebagai penegasan ulang ya. Jadi di dalam paragraf penegasan ulang itu selalu ada. Contohnya seperti apa? Yang seperti saya katakan, oleh karena itu, jadi, maka dari itu. Nah, itu merupakan konjungsi kausalitas ya. Kata kerja mental yang keempat ya, kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman. Nah, ini kalau tidak salah sudah saya jelaskan juga di materi LHO ya terkait dengan kata kerja mental. Jadi kata kerja mental contohnya misalnya berpikir, kemudian memperhatikan, melihat, itu kata kerja mental. Kata perujukan. Nah, kata perujukan ini lebih kepada menggunakan kata perujukan ya teman-teman ya. Jadi contoh misalnya dalam penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata tersebut dikatakan sebagai kata perujukan gitu ya. Nah, terakhir kata persuasif teman-teman ya. Kata persuasif itu lebih kepada ajakan ya teman-teman ya, bagaimana kata-kata berisi tentang ajakan atau membujuk ya, atau supaya si pembaca itu mengikuti ya. Contohnya hendaknya, sebaiknya, diharapkan, harus, dan segala macamnya ya. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan dalam struktur teks eksposisi teman-teman. Nah, kemudian keenam ini sebagai dasar membangun teks eksposisi yang baik dan benar ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa struktur dan kaidah itu erat kaitannya ya teman-teman ya dalam pembuatan struktur eksposisi ya. Nah, teman-teman, seperti yang ada di dalam psikologi ya, di situ ada kalian diminta untuk menjawab satu pertanyaan dari slide atau dari video yang saya buatkan ini ya. Jadi pertanyaannya adalah coba tuliskan 5 kata teknis ya, 5 kata teknis saja, 5 kata teknis atau 5 istilah yang biasa digunakan di dalam penulisan teks eksposisi. Ya, itu banyak sekali ya teman-teman, gampang dan banyak sekali. Pastikan kalian tulis ya di bilah diskusi teman-teman ya di dalam psikologi kalian. Karena apa? Supaya nanti saya akan cek untuk digunakan untuk absensi kalian ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat, apa yang kalian kerjakan tidak serta-merta untuk nilai semua, tidak teman-teman ya. Tetapi sebagai bentuk evaluasi bahwa kalian sudah belajar, bahwa kalian sudah menyimak dengan baik video yang saya tayangkan, yang saya buat ini ya. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi mungkin belum saya sampaikan juga. Jadi mengapa saya buat video ini, mungkin untuk membantu kalian supaya mempermudah kalian dalam belajar ya. Jadi mempermudah saya juga di dalam menjelaskan ya. Saya rasa mungkin akan lebih enak ketika saya membuat video seperti ini dan kemudian kalian tinggal menonton ya, dibanding saya menjelaskan ya. Jadi sehari saya bisa menjelaskan 4 kali gitu ya teman-teman, 4 kelas, artinya saya harus mengulang kembali. Jadi ketika saya membuat video ini akan mempermudah saya dalam menjelaskan dan juga akan mempermudah kalian dalam belajar gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh kalian sertakan juga di dalam bilah diskusi di dalam psikologi kalian yang kalian miliki ya. Jadi silahkan kalian tulis ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harapan saya semoga video yang saya buat ini, slide yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat dalam belajar PJJ teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan selamat pagi ya. Tuhan memberkati.